Halo guys, di sebelah saya udah ada Sheryl. Halo. Dan Sheryl hari ini bakal ngajarin kita untuk bikin chocolate cake yang nggak terlalu simple ya. Yes, karena kita mau pastinya nanti nggak cuma ada tekstur, tapi kita juga mau ada different flavor profile juga. Iya. Jadi chocolate cake-nya nggak terlalu basic. Kalau terlalu basic kan nggak berkesan ya. Benar. Sesuatu yang nggak berkesan tuh gampang dilupakan. Benar. Jadi kita akan buat sedikit lebih Kompleks lah, kompleks. yes. Tapi nggak susah ya. Nggak susah. Karena Sheryl di sini sangat jago dan dia akan mengajari kita dan bahkan mengajari saya untuk membuat chocolate cake yang nggak begitu kompleks ini. Yes. Jadi pertama kita bakal ngapain? Oh mungkin jelasin dulu komponen cake-nya gimana? Jadi untuk cake yang hari ini kita mau membuat ada tiga Major steps atau component. tiga major komponen. Yes. Jadi yang pertama kita mau membuat chocolate cake-nya sendiri. Oke. Chocolate cake-nya cukup mudah karena hari ini kita nggak buat sponge cake. Ini lebih ke arah oil based cake. Jadi semuanya langsung diplung-plung dalam satu mangkok aja. I like it. Which we all love. Terus yang kedua nanti ada coklat kremu. Jadi coklat kremu itu semacam filling yang nanti itu bisa memberikan depth of flavor, lebih creamy lagi, lebih rich lagi. Nggak cuma kayak coklat sama buttercream atau coklat sama krim doang kayak gitu. Jadi ada coklat kremu. And Terus yang terakhir nanti kita mau coat pakai whipping cream karena nantinya coklat kremu kan lumayan heavy ya kok. Iya. Jadi kita mau top it off with something yang lebih ringan seperti itu. Yes, jadi rasanya itu ada 3 profile, teksturnya juga ada 3 profile. Yes. Oke deh. Jadi pertama kita ngapain nih? Oke, sekarang kita mau langsung buat chocolate cake-nya dulu. Ada tepung terigu, langsung aja deh ya, masukin. Yuk. Iya. Terus ada cocoa powder, kita mau masukin cocoa powder. Terus kita masukin ada kopi bubuk, Kopi bubuknya pokoknya bebas ya? bebas. Bebas, Mary. Kalau ininya? Cocoa powdernya anything. Oh, ini. Iya, bebas. Terus ini kita ada baking powder dan juga baking soda buat leavening agent-nya. Iya. Pokoknya semua yang halus kering itu kita ayak ya? Yes. Jangan lupa juga ada garam. Terus kita ayak. Sengaruh itu nggak sih kalau nggak diayak? Sengaruh itu. Sengaruh itu Iya. ya? Oke, noted. Jadi kalau baking, it's important harus selalu diayak bahan keringnya. Karena kalau kita bisa lihat ya masih banyak gumpalan-gumpalannya kalau nggak diayak. Oh, takutnya kalau misalnya banyak gumpalan dia terlalu berat, jadinya dia nggak mau naik dengan sempurna ya? Yes, sama nanti pas saat dibalik, biasanya bawah kelihatan kalau misalnya kayak tepung-tepungnya itu yang belum keayak itu jadi mengendap di bawah kayak gitu. Oh, gituan ya? Siap sih. Iya. Gitu, kalau jago gitu, diayak. Sebenarnya kalau jago tuh nggak diayak. Jadi nggak diayak juga dia ngembang, nah itu baru jago. Siap. Terus kita masukin gula pasir, langsung aja. Kalau gula pasir tuh kayak harus pakai, ini kan yang agak kasar nih. Harus pakai yang caster sugar gitu yang lebih halus gitu, nggak ya? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan dari cake-nya masing-masing, tapi yang ini kita pakai gula pasir aman. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Terus ini langsung aja untuk bahan cairnya kita campur semua jadi satu. Jadi di sini ada air, Iya. terus ada susu. Yes. Terus kita hari ini untuk fatnya kita mau pakai minyak. Jadi langsung aja. Minyaknya harus apa tuh? Biasanya minyak vegetable oil boleh, sunflower oil bagus. Yang natural pokoknya Ya, ya? yang natural. Yes, Biar rasanya juga nggak mengganggu. right. Terus kita bisa sambil diaduk, sambil masukin bahan. Oke. Oke, terus juga ada 2 butir telur, kita Iya. langsung pecahin aja. Nice. Untuk temperature si telurnya tuh harus kayak dingin atau room temp? Room temp. Room temp. Yes. Karena setelah saya pelajari semua itu kadang ngaruh ya katanya. Iya, itu ngaruh banget. Jadi ini room temp. Room temperature. Ini semua room temperature. Oh, room temp. Jadi biasanya kalau misalnya diakalin gimana caranya nih kita telur atau misalnya susunya dari kulkas kan masih dingin. Airnya kan tadi suhu ruang. Kita bisa pakai airnya sedikit panas. Oh, sedikit hangat ya. Jadi untuk menetralkan temperaturnya. Baik. Kayak gitu. Sampai sini kamu paham juga? Mudah-mudahan paham. Bagus. Oke. Aku bantu kocok ya? Boleh. Langsung aja dimasukin. Sambil dikocok-kocok ya? Diaduk-aduk maksudnya? Diaduk aja. Yap. Lumayan ilmu gratis hari ini. Ini kalau les nih worth berapa nih harganya nih? Macam-macam mau yang mana? Mau Nggak, sedetail apa? This thing, course? this course kayak roughly kalau gua private nih sekarang nih gua harusnya bayar berapa nih? 1,5 sampai 3 juta kali ya. Oh iya? Iya. Kan private ya? Aku bilang 30 juta. 30 juta siap. Tapi gimana kan ilmu nggak ada tandingannya ya. Jadi it's something yang berguna Mas. Oh iya. Tapi hari ini bisa nonton langsung di Iya betul. Di sini, Jadi gitu. kamu dapat gratis ini worth 30 juta guys, right? Karena yang masak 2 pemenang di sini. Sedap. Nice. Silakan Sheryl sebelum gagal kamu lanjutkan saja. Gue jadi melihat kayak
Oh ini ternyata untuk bikin base kue yang jadi cake gitu cukup gampang ya, tinggal cemplung dan diaduk rata doang gitu. Benar. Dan semisal nggak mau dibuat menjadi, kan hari ini kita mau buat whole cake. Semisal ini mau dibuat little cupcakes gitu, kita taruh di muffin tin juga bisa untuk dengan resep ini. Kayak Banyak ini ya, possibility dan bisa diekspor kemana-mana ya. Benar. Bahkan gue kepikiran abis ini gue bakal bikin versi pistachio tapi ngambil teknik lo ini nanti. Ditunggu ya video selanjutnya ya. Upsi. Kita tambahin vanilla bean. Iya. Oke, terus kita mau siapin loyangnya. Jadi untuk loyangnya hari ini karena biar nanti kita nggak usah bagi-bagi lagi ya. Betul. Kita langsung bikin 3 layer. Yes. Jadi di sini ada loyang 15 cm. Kita buat nanti adonannya dibagi jadi 3. Oke. Langsung dipanggang. Saat nanti dingin, kita nggak usah trim-trim lagi. Langsung ditumpuk kayak gitu. Iya. Jadi, Dan jadinya juga lebih rapi kan? yes, jadinya lebih rapi. Karena kadang kan juga butuh skill ya untuk kayak harus meratakan kayak gitu. Oke, terus kita mau line dengan baking paper ya. Iya. Ini bisa di sisi bawah atau juga sisi sampingnya. Tapi aku rekomenin pokoknya sisi bawahnya harus tercover. Boleh diulang coba ininya? boleh, lipatnya? Ya. Soalnya penonton di sini Oke. kurang Jadi paham. kita mau membentuk persegi. Oh, Jadi iya. bentuk segitiga seperti ini. Iya. Segitiga lagi. Iya. Nanti kita lipat terus sampai menjadi segitiga kecil. Iya. Nanti dia akan menjadi lingkaran. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Terus dipotong. Yes. Nah nanti untuk menentukan potongannya kan biasanya kita gini, oh ya nanti diameternya kurang lebih gimana? Nah kita langsung aja balik, Setengahnya. ambil tengah-tengahnya, lalu kita Iya. potong di sini, Iya. kayak gitu. Dan langsung Jadi deh. jadi dan diameternya sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Cara. Tuh kan. Oke, langsung aja kita bagi ya kok. Oke, sekarang kita mau bagi di loyangnya. Tadi udah di line dengan baking paper. Langsung aja. Nah, biasanya kok kalau misalnya di rumah kan kita langsung aja di kira-kira nih kasat mata tingginya sama, dia kurang lebih akan sama tingginya. Gaya cowboy lah ya. Nah, ya. Tapi kalau secara proper kita lebih baik untuk menimbang. Biar nanti per loyangnya itu beratnya sama, di oven sama, dan nantinya of course saat kita potong per slice-nya itu lebih even. Yes. Kayak gitu. Hari ini kita mau yang proper aja. Kita yang proper siap. Iya. Jadi kita ini 300 dulu mungkin 300. 300 something, oke. Yang penting harus sama ya guys ya. Yes. Kalau satunya 310 berarti semuanya 310. Ya tapi beda-beda tipis mah nggak apa-apa lah. Beda 1-2. Kita mau langsung masukin aja di oven. Hari ini kita udah preheat ya untuk ovennya di 175 derajat Celcius. Kita mau masukin kurang lebih sekitar 18 menit sampai 20 menit. Iya, api atas bawah ya. Api atas bawah dan raknya di tengah. Raknya di tengah. Oke deh, masukin aja. Dan ini pas banget ya ininya. Buat 3. Oh no. Nah, mana? Oke, next kita mau buat chocolate cremunya. Jadi sambil nunggu cake-nya lagi di bake, kita bikin next komponen. Ini nanti buat fillingannya dan caranya gampang. Pertama-tama kita mau menghangatkan dulu susu cair dan juga krimnya langsung di dalam saucepan. Iya, susu dan krim ya? Yes, susu dan krim. Kadang gue juga kurang paham. Kenapa harus di mix dua bahan itu? Karena biasanya kita kalau misalnya pakai krim saja itu terlalu banyak fat, terlalu berlemak. Jadi harus diimbangin dengan adanya sedikit tambahan susu kayak gitu. Emang kalau full fat ngaruh ke tekstur atau bakal gampang apa? Seumpama hari ini kita membuat kremu, nanti pastinya kremu saat di mouthfeel-nya tuh nggak terlalu fatty, saat dimakan tuh kayak lebih kayak air gitu. Kalau susu aja, kalau terlalu banyak krim nanti dia terlalu licin, terlalu berminyak kayak gitu. Jadi harus dikombinasikan. Ini langsung aja kita panasin. Jangan sampai mendidih, kita mau simmering aja atau sampai hangat. Oke, nanti kita mau temper dengan egg-nya. Jadi tempering itu adalah teknik di mana kita memasukkan cairan hangat ke dalam kuning telur sambil dikocok. Karena essentially kita nggak mau memasak telurnya. Karena nanti kalau misalnya telurnya langsung dimasukin di sini nih, dia kaget langsung jadi scrambled egg. Jadi kita mau temper pelan-pelan. Bahasa agak sedikit hari-harinya dipancing gitu ya? Dipancing, bener. Jadi dipancing biar dia tuh telurnya, kan ini telur utuh, biar dia nggak langsung bersentuhan dengan panas yang langsung jadi telur kayak gitu. Takutnya jadi kayak curdle dan jadi kayak scrambled egg. Bener. Telur orak-arik. Orak-arik. Langsung aja kita masukin ya, kok ini ada egg yolk. Egg yolk, kita pakai kuningnya aja. 2 ya? 2. Oke.
Kita mau campurkan dengan gula pasir. Yes. Sampai dia sedikit pucat aja, baru nanti dimasukkan dengan campuran susu dan krim yang hangat tadi. Iya. Jadi di sini kita mau melarutkan sedikit gula pasirnya. Iya. Dan juga di sini kan kita tadi mau mengentalkan dengan bantuan egg yolk atau telur kuning. Nah, juga lebih bagus kita bisa tambahin sedikit maizena biar nanti hasilnya lebih kental, tapi jangan terlalu banyak. Karena maizena kan ada rasa, rasa bulir-bulirnya itu ya nanti ya. Yes. Ini kayak bikin custard cuman lebih dense gitu ya, lebih padat gitu ya. Jadi kita mau membuat semacam pastry cream, tapi nanti terakhirnya ditambahin dengan tambahan coklat kayak gitu. Cream, yes. Dan itu jadi bahasnya berubah jadi coklat kremu. Coklat kremu. Jadi coklat kremu ini bisa dark chocolate, bisa white chocolate, pakai coklat yang karamel, coklat lainnya juga bisa. Kalau gue ganti kayak pistachio paste jadi pistachio kremu? Ya bisa. Tapi mungkin nanti digramasinya harus agak dimainin dikit ya, kayak gitu. Oke, di sini udah simmering, jangan sampai mendidih. Kita udah lihat ada bubble-nya, dia udah mulai hangat, tapi tidak sampai mendidih. Nah, minta tolong gue diadukin. Oke, sure. Bengong aja gue. Wait. Oke. Jadi ini kan masih hangat-hangat ya, kita langsung aduk. Memastikan bahwa telurnya tuh jangan sampai kemasak. Oke, nice. Udah? Oke. Ini habis kita pancing ya tadi. Setelah udah semua tercampur, telurnya udah nggak kaget lagi, kita mau masukkan ke dalam panci yang sama tadi. Dan kita harus masak di low heat atau di suhu yang rendah sampai dia nanti kental. Oke, langsung aja kita masukin campurannya tadi. Nah, di sini kita sekarang mau swap. Tadi kan kita pakai balon whisk. Sekarang kita mau pakai spatula. Oke. Dan ingat suhunya harus kecil karena gimana kita bekerja dengan telur ya. Jadi jangan sampai dia curdle. Lalu kita masak aja sampai nanti mengental. I'll show you nanti konsistensinya seperti apa. Ya, jadi kalian kalau misalkan bikin ini jangan pernah takut buat on off dari kompor ya, untuk make sure bahwa temperature dari si kremunya ini nggak terlalu panas biar nggak pegel. Dan yang paling penting jangan sampai ditinggal aja sih. Betul, iya. Nah, ini udah kental. Sekarang kita mau ngecek ya. Jadi dia tuh cover, belakangnya sendok kan bisa cover kayak gini. Saat kita cek pakai jari, dia ada garisnya kayak gitu, berarti tandanya dia udah siap untuk dibawa ke step yang selanjutnya. Kayak gitu. Alright. Oke, ini heatnya udah aku matiin, udah panas. Jadi langsung aja mau masukin, tadi kita udah pakai coklat, kita langsung masukin aja dark coklat di dalamnya. Nah, ini nggak usah terlalu diaduk-aduk sekali, biarkan dia agak melt sedikit. Dan juga kita masukkan sedikit butter untuk bantu dengan biar nanti kelihatan glossy ya dan shiny. Nice. Setelah ini kita mau langsung aja diamin aja di dalam kulkas atau di freezer sebentar sampai dia set. Nanti kan bisa dibuat fillingannya. Alright. Dan nggak lama lagi seharusnya cake-nya udah matang juga. Oke, cake-nya udah jadi. Kita mau cek dulu. Mau pastiin tengahnya kering, tapi ini masih kurang sedikit lagi ya. Kita mau tunggu sedikit lagi. Oke, langsung aja kita transfer kremu yang udah jadi ke dalam mangkok. Lalu kita mau dinginkan di kulkas. Tapi sebelumnya nanti kita mau cover atasnya dengan cling wrap yang menyentuh permukaan kremunya ini. Oke, masukin di kulkas atau freezer sampai dia ngeset. Sekarang kuenya udah jadi, kita mau diamin dulu. Dan nanti kita juga cek ya, saat kita pegang, atasnya udah nggak lengket lagi, dan di dalamnya should be cooked enough juga. Oke, sekarang kuenya udah jadi, dan udah sedikit dingin ya, aku bisa pindahin langsung di cooling rack. Untuk biar benar-benar dingin completely, atau sepenuhnya. Oke, ini baking papernya aku udah mau peel atau aku buka biar bisa benar-benar semua uapnya keluar dan kuenya dingin.
Ini penting banget ya step ini untuk pastikan kuenya tuh benar-benar dingin sebelum kita tumpuk, karena nanti kita bekerja dengan krim dan pastinya kita nggak mau kalau frostingnya itu sampai leleh. Nah oke, good newsnya misalnya nih saat membalik kuenya ada dikit-dikit yang lepas-lepas kayak gini, nggak masalah, jangan dibuang ya, kita masih bisa akalin karena nanti kita itu akan tumpuk, kita masih bisa tutupin pakai krim, jadi no worries. Asalkan kita tetap bisa pastiin nanti kuenya tuh dingin dan siap untuk ditumpuk. Yang terakhir kita mau membuat frostingnya aja, gampang banget. Di sini ada whipping cream. Pastikan kalau whipping creamnya ini dingin, jadi langsung masukin aja. Lalu kita juga mau tambahkan ada icing sugar. Dan jangan lupa untuk diayak karena kita masukkan bahan kering. Jadi kita ayak icing sugarnya. Dan juga diikutin dengan cocoa powder karena hari ini kita membuat whipping cream rasa coklat. Langsung aja diayak. Dan nanti kita mau pakai hand mixer ya. Kalau misalnya kalian punya standing mixer juga boleh. Atau misalnya mau pakai whisk juga bisa. Tapi pasti kalau pakai whisk lebih lama. Tinggal di mix aja. Kita mau dia sampai kaku ya nanti. Oke, frostingnya udah jadi. Kita mau langsung masukin ke dalam piping bag. Ini nantinya akan memudahkan saat kita mendekorasi cake-nya. Oke, kita masukin sedikit aja dulu ya, ntar kalau kurang kita bisa tambahin lagi. Sama juga dengan kremunya, tadi kita udah tutupin plastik, jadi nggak ada kulit yang terbentuk. Nah ini dia udah set, kita juga mau masuk ke dalam piping bag. Oke, langsung aja kita mau assembly. Jadi pertama-tama kita taruh lapisan cake-nya dulu. Nah, kita kan hari ini ada dua ya, jadi yang ini whipping cream dan ini coklat kremu. Jadi ntar kita mau whipping creamnya tuh menjadi coating bagian luar. Jadi kita buat dulu cincin seperti ini, biar nanti kremunya ini dia nggak meluber. Nah, tinggal kita hiasin dan isi. Jadi saat nanti kita makan, itu nggak cuma ada krim dan kue aja, tapi juga ada dimensi rasa dan juga tekstur dari coklat kremu. Oke, that's the first layer. Kita mau ulangin lagi ke layer kedua. Oke, ini layer kedua, kita tumpuk dan pastikan kalau dia tuh rata dan kita ulangin step yang sama ya. Jadi whipping creamnya berbentuk cincin seperti ini dan diikuti dengan coklat kremunya. Oke. Layer terakhirnya kita juga mau tumpuk dan pastikan kalau dia rata. Jadi kelihatan ya, layernya tadi kita bagi, kita timbang masing-masing dan juga pakai piping bag biar semuanya tingginya sama saat nanti dipotong. Oke, kita mau langsung coating pinggirnya dan lagi-lagi aku suka menggunakan piping bag agar kita bisa memberikan krimnya tuh lebih merata. Jadi mulai dari bawah seperti ini. Kita pipe sambil diputar. Jadi di sini kita juga menggunakan turning table. Di sini sangat membantu ya, apalagi untuk decorating cake. Jadi emang menunjang aja sih kalau memang mau decorating. Investing di turntable itu pasti bisa sangat membantu. Oke. Kita pastikan sisi-sisinya yang masih seperti ini, masih ada lubang-lubangnya, kita tutupin lagi. Sampai semuanya merata. Oke, kita sekarang mau meratakan pinggir-pinggirnya dan aku menggunakan metal scraper atau ini scraper besi karena gunanya aku akan menghangatkan terlebih dahulu scrapernya agar nanti buttercream atau whipping cream yang kita gunakan untuk frosting dia tuh bisa lebih nurut. Nah, di sini ada dua opsi, kalian bisa menghangatkannya dengan merendam di air panas atau menggunakan blowtorch seperti ini. Kita nggak mau panas ya, karena kita nggak mau dia leleh, jadi cukup hangat aja. Nanti whipping creamnya pasti lebih nurut saat kita smoothing atau kita mau menghaluskannya. Wow. Oke, kalau gitu caranya. Nah, kita mau pastikan rongga-rongga udaranya tuh
juga tertutup kalau misalnya scraper kita itu hangat keadaannya. Saat dirasa udah cukup mulus ya pinggirnya, kita mau tinggalkan dulu dan kita sekarang mau fokus untuk selesaiin yang atas. Oke, sekarang pinggirnya udah di coat, sekarang kita mau cover atasnya ya. Caranya sama, masih menggunakan piping bag dan kita mau memberikan krimnya melingkar seperti ini, lagi-lagi agar ketebalan dan juga krimnya lebih rata. Oke. Yap. Oke, dan sisi atasnya setelah kita tadi pinggirnya menggunakan scraper, atasnya kita mau menggunakan spatula. Sama, kita mau spatulanya sedikit hangat. Oke, lalu kita sekarang ratakan dengan gerakan melingkar seperti ini. Dan di sini tangan kanan kita diam ya, yang bergerak hanya tangan kiri saja untuk memutar mejanya. Tuh. Bisa jadi tukang kuli bangunan sekalian ya kalau Bisa buat nyemen. bagus loh. Bagus aja. Dan kata lain berarti tadi ininya harus benar-benar center ya? Iya. Nah oke, atasnya udah rapi lagi, tapi kita mau comeback atau kembali ke sisi sampingnya. Karena sisi sampingnya tadi kita udah ubah sedikit. Sama, setiap kali pastikan scraper itu bersih dan scraper dalam keadaan hangat. Lalu kita dengan gerakan memutar untuk meratakan whipping creamnya. Jadi setiap kali kita mau bersihkan lagi scrapernya, harus bersih. Itu penting. Oke, ini kuenya udah licin ya, hampir licin semua. Kita mau sekali lagi rapikan pinggir-pinggirnya. Habis itu bisa bikin birthday cake buat anak gue sendiri. Iyalah kok, harus. Kalian juga bisa ya guys di rumah ya kayaknya. Oke, sekarang sisi-sisinya udah semua rata dan licin. Kita mau hiasi atasnya dengan spuit. Di sini aku pakai spuit bintang seperti ini. Dan nanti tinggal diisi krim lagi. Ini kegunaan spuitnya, nanti kita mau piping dan dia ada bentuknya seperti ini. Jadi lebih cantik dan juga buat dekorasi pastinya jauh lebih menarik ya kuenya nanti. Oke, sekarang kita mau langsung aja aplikasikan di atas kuenya. Tuh. Dan satu lagi. Bagusnya. Yeay. Oke, sekarang kita tinggal tambahin apa ya? Bisa dikasih fresh fruits atau dikasih herbs biar lebih kelihatan lebih nyala warnanya. Oke, kita tinggal tambahin fresh fruit aja. Hari ini kita pakai strawberry karena strawberry coklat rasanya masih nyambung sekali ya. Jadi aku mau makan 1, 2, dan di sini. Oke, setelah itu aku juga mau tambahkan aksen hijau dengan daun rosemary. Kalian juga bisa pakai daun thyme atau timmy kalau kalian mau. Untuk di sisi-sisinya. Tangannya kosong ya? Tangannya kosong. Mau tulis-tulisin juga boleh, kasih coklat decoration, tulisan happy birthday. Kalau ada ruang hampa ya? Yes. There you go. Oke, sekarang kita mau langsung aja potong kuenya. Kita mau pastikan di center. Dan setiap kali habis potong, kita mau langsung bersihin ya, biar nanti setiap slice-nya itu bisa nggak ada bekas-bekas krimnya dari bekas kita motong tadi.
ini udah jadi guys. Dan tadi gue habis rekam dan gue gak sabar buat cobain sekarang karena look at this. Ya. Looks so good. Gorgeous. Chocolatey, rich, tapi nggak terlalu manis. Ya, gue bisa makan sih satu slice gini. Unik banget teksturnya. Beneran. Pertama kali aku cobain yang oil based. Selain gampang, turn out rasanya juga sama teksturnya menarik banget. Nah guys, ini kalian kalau mau buat resep udah di bawah dan semua tadi step by step udah jelas banget diajarin sama Cheryl. But kalau kalian mungkin pengen lebih depth lagi belajar atau mau hands on bareng Cheryl nanti bisa juga ya. Bisa banget. Kalian pantengin aja terus Instagram aku karena pasti banyak workshop, event-event yang kalian bisa ketemu aku langsung dan belajar langsung untuk bikin cake-cake dan kreasi baking lainnya pastinya. Yes. Kalau gitu bye bye, see you. Bye. Jangan lupa cobain buat cake-nya nih, bawa resepnya. Dadah. Saya makan semuanya sekarang juga nih. Habisin ya. Gak ikut-ikut aku kalau itu.